hormati Bapak Haji Muhammad Fauzin SAG, MAG, MPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh guru PAI Kecamatan Bedungan. Salam damai, salam sejahtera, salam sehat, selamat berpuasa untuk kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan KKB yang di awal Polsapet yang diikuti oleh semua Bapak Ibu agama se-Polsapet yang terhormat Bapak Mas PAI Pak Wajib SAG MAG PMPD calon dokter juga. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua KKK dan pengurus yang lain, yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, I love you full namanya. Bapak Ibu agama sekolah satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, bagas waras, nikmat sempat, dan suci sabar. Haji Muhammad Fauzin SAG MAG MPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Polsapet Kecamatan Bedungan Ibu Mujahatini, Ketua KKG PAI Kecamatan Bedungan Pak Solihin beserta jajarannya, Bapak Ibu guru PAI yang hadir pada kesempatan kali ini, K3S yang mungkin masih bisa hadir. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, kita semuanya masih diberikan umur panjang, bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan tugas kita semuanya, baik sebagai guru, Polsapet, dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dicatat menjadi amal ibadah kita semuanya, dan kita semuanya dapat meraih dan memperoleh keberkahan dan maghfirah pada bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Shalawat dan salam ala kita satukan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin wabil khusus Ibu Polsapet dan Bapak Ibu guru, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tadi betul apa yang telah disampaikan oleh Ibu Polsapet. Jadi dalam bulan Ramadan memang di dalamnya ada, di samping imanan, ada wahtisaban. Wahtisaban itu bergerak untuk melakukan, meraih, merengkuh hal-hal yang baik pada bulan Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah royo-royo dari sekolahan, mungkin untuk ngontak ngantuk, atau mungkin untuk lemas-lemes, atau bau dan sebagainya, tapi bisa bergerak ke sini, itu juga menjadi syarat pengguguran dosa kita. Jadi ketika Bapak Ibu sudah nyampe sini, berarti syarat wahtisabannya masuk di dalamnya. Jadi tapi tadi dengan catatan namanya tetap ikhlas. Wahtisaban insya Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga digerakkan nanti mau ke masjid dalam rangka sinro, itu juga di dalamnya menjadi wahtisaban kita. Jadi Bapak Ibu bulan puasa, setelah ini nanti kegiatan apa, kegiatan apa, setelah ini juga dilanjutkan dengan madaris Al-Quran sebagai kegiatannya KKG pada bulan Ramadan, itu juga wahtisaban. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita meraih ke sana, memang mengapa bulan Ramadan dikatakan menjadi bulan berkah, yang mana di dalamnya muncul dan diturunkannya Al-Quran. Jadi keberkahan di sini karena ada efek dari turunnya Al-Quran. Oleh karena itu momentum
Al-Quran menjadi keberkahan, memang betul Bapak Ibu. Dibacakan di musola ini berkah turun. Dibacakan di kantor, berkah turun di kantor. Apalagi kita juga dibacakan di momentum-momentum di mana tempatnya, itulah kita meraih keberkahan melalui membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita digerakkan dengan adanya laporan tadarus Al-Quran, berarti Bapak Ibu juga meraih keberkahan. Makanya ketika anak-anak sudah diberikan semacam itu, ya dikawal sudah sampai mana membaca Al-Qur'annya, itu juga termasuk wahbisaban kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ketika itu diberikan pada kita, apa sih itu berkah yang pernah kami sampaikan kemarin, itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, berarti di situ tambahnya kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika rumah kita mau tambah kebaikan, baca Al-Qur'an. Kok di keluarga bapak ibunya membaca Al-Quran, berarti tambah keberkahan. Anaknya tambah lagi keberkahan. Jadi makin banyak dibacakan, maka akan semakin banyak kebaikan yang ada di dalam rumah itu ketika dibacakan Al-Quran di dalam rumah. Nah, oleh karena itu terus dikembangkan membaca Al-Quran ini tidak hanya nanti besok setelah selesai Ramadan, tapi dikembangkan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kita puasa Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah puasa, ya Allah nikmatnya luar biasa. Ini berarti Bapak Ibu puasanya sudah begitu dalamnya. Sampai Bapak Ibu mungkin baru rentek itu Allah sudah mendengarkannya. Ini efek dari kita berpuasa bertirakat. Makanya ulama kita ketika mau membuat buku, mau menghasilkan karya-karya, diposoni dulu. Roma Irama membuat sebuah lagu itu poso, Bapak Ibu, sehingga lagunya terkenang terus selamanya. Nah, Bapak Ibu akan menghasilkan karya apa macam-macam, mau membuat panduan sebagai seorang guru, pada bulan puasa ini manfaatnya luar biasa. Berbeda dengan Bapak Ibu tidak berpuasa, atau mungkin yang sudah berkeluarga ingin menghasilkan anak yang soleh-solehah, wah ini luar biasa. Iya. Atau Bapak Ibu mendoakan kepada anak-anak kita, makanya ketika bulan Ramadan banyak amin-aminlah ketika didoakan. Dan disitulah Bapak Ibu memang betul dalam kondisi kita berpuasa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita sudah puasa dengan iman dan wahtisaban dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak peluang-peluang yang terbaik bagi kita yang mau dan mampu untuk memanfaatkan momentum itu. Kalau zaman dulu kita bersilaturahim ke rumah-rumah orang tua, tetangga dan sebagainya. Mengapa itu diraih dan direngkuh? Itu memang betul. Karena apa? Setelah orang itu berpuasa diampuni dosa-dosanya, doanya itu makbul. Makanya diambil momentum itu untuk apa? Mohon maaf dan doa. Jadi ada yang berbekal dengan doa itu menghantarkan kesuksesan dalam hidupnya. Tidak hanya hidupnya, kesuksesan dengan keluarga-keluarganya. Tidak hanya dengan keluarganya, sukses juga kehidupan dari dunia sampai akhiratnya. Makanya Bapak Ibu, monggo nanti anak-anak kita untuk yang SMP, SMA sudah akan gerakkan. Jadi setelah hari raya itu bersilaturahim ke gurunya. Kalau silaturahim ke Korstapen itu kan biasa. Itu biasanya mohon maaf malah korsapennya. Kalau dalam tata krama yang mohon maaf itu ya kalau mereka anak dengan orang tua, anaknya kepada orang tua. Ketika kita mohon maaf dari seorang santri kepada kiainya, dari santri kepada kiainya. Nah, itu sudah diajarkan oleh ulama kita. Itu sebuah pembentukan karakter yang luar biasa. Unggah-ungguhnya luar biasa. Nah, ini dalam dunia pendidikan, mari anak-anak kita mungkin yang rumahnya dekat dengan guru si A atau wali kelas di setting sistemnya kan apa bisa bersilaturahim ke rumahnya. Tujuannya apa? Ada 3. Yang pertama silaturahim, memperkenalkan diri dengan teman-temannya. Yang kedua mohon maaf. Nah ini mohon maaf dari seorang siswa kepada gurunya itu prestasi luar biasa. Dan yang ketiga mohon doa.
Mengapa hal ini dilakukan? Karena mengambil momentum. Momentum apa? Sudah melakukan puasa, sudah begitu ikhlasnya, insya Allah doa dan keinginannya pada saat itu dikabulkan, banyak peluang yang bisa diraihnya oleh orang yang memanfaatkan momentum itu. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari dengan tetap memegang protokol kesehatan, momentum itu kita setting sedemikian rupa, baik kita sebagai seorang guru kepada jajaran kita atau anak-anak kita dengan bisa bersilaturahim dengan gurunya sehingga dapat meraih bersama-sama kemenangan Idul Fitri yang penuh dengan kebersihan, penuh dengan dan kembali kepada baik dan dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibu bapak, dan mudah-mudahan kegiatan semacam itu tidak berhenti ketika Ramadan selesai, tapi menjadi pemacu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Begitu juga binroh atau sinroh yang mungkin dilakukan bulan Ramadan ini mungkin 2 kali atau 3 kali. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan sinroh di tingkat satuan pendidikan. Nah, oleh siapa? Oleh guru PAI-nya. Dan itu terus berkembang, begitu juga baca Al-Qur'annya oleh siapa? Ya guru PAI-nya. Dan nanti bisa menjadi budaya saling keilmuan keagamaannya, budaya untuk membaca Al-Qur'an sehingga literasi itu juga berkembang dengan budaya membaca Al-Qur'an. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Qahhar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaq ya Fattah, ya Alim ya Qabir. Sebelum kita menghafalkan Al-Quran, kita hadiah dulu pada Nabi, kemudian para sahabat dan seterusnya, bahkan leluhur kita. Oke, nanti kita sebut dalam hamdulillah. Nanti ketika saya dia, nanti mengeluarkan kami mengucapkan hamdulillah dan majlis dengan panjangan yaitu jabat yang berhasil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syukurillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك بختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن